Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Barutin Maskor. Di sini saya akan menjelaskan tentang penguatan pendidikan pesantren. Pendidikan pesantren biasanya identik dengan pendidikan klasik atau biasa disebut juga dengan pendidikan yang diajarkan oleh ulama-ulama terdahulu untuk menyampaikan ajaran agama Islam. Biasanya di pesantren itu menggunakan metode berbagai metode, dan biasanya di pesantren klasik atau di pesantren salaf itu menggunakan kitab-kitab yang disebut juga dengan kitab kuning. Adapun metode-metode dalam pengajaran, dalam menyampaikan ajaran agama Islam di pondok pesantren biasanya memiliki 8 metode. Yang pertama adalah metode sorokan. Nah, metode sorokan ini biasanya dilaksanakan oleh 2 orang. Yang pertama adalah santri itu sendiri dan yang kedua adalah seorang ustadz. Seorang guru atau seorang ustadz biasanya menerangkan dan seorang santri itu biasanya mendengarkan, lalu ditanya jawab tentang nahwu dan sorobnya, tentang kitab kuning yang dipelajari itu. Dan metode yang kedua adalah metode bangunan. Metode ini biasanya dilakukan oleh ustadz dan santrinya tersebut dengan seorang ustadz melakukan penjelasan kepada seorang santri, dan santri membawa kitab yang sama dengan yang ustadz bawa. Terus si santri memaknani atau biasanya dengan bahasa pegon atau bahasa Jawa. Yang ketiga adalah metode musabakoh. Metode musabakoh biasanya disebut juga dengan musyawarah atau di dalam pesantren biasanya disebut juga dengan syawir atau dalam bahasa kerennya yaitu bahsul masail. Nah, itu menjelaskan tentang santri dikumpulkan semua dan ada satu ustadz atau beberapa ustadz yang memandu acara tersebut agar terlaksana dengan sewajarnya. Biasanya ini untuk musyawarah, untuk menemukan suatu perkara-perkara yang ada di dalam masyarakat. Adapun nilai-nilai karakter yang harus dikembangkan dalam setiap santri ada 8 perkara. Yang pertama adalah nilai religius atau nilai keagamaan. Nilai ini sangat penting bagi setiap santri karena setiap santri harus mempunyai nilai ini untuk menambah iman atau takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang kedua adalah nilai toleransi. Nah, nilai toleransi ini sangat penting karena kita sebagai santri biasanya akan kembali ke masyarakat, dan di masyarakat itu akan memerlukan sebuah toleransi atau saling menghargai satu sama lain. Dan yang ketiga adalah mandiri. Nah, metode ini biasanya digunakan untuk melatih santri agar bisa hidup lebih mandiri. Karena kenapa? Mandiri mengajarkan kita untuk lebih percaya diri dan sebagainya. Karakter dan nilai yang keempat adalah demokrasi. Demokrasi adalah menghargai pendapat orang lain dan memahami, menghormati dan toleransi antara orang yang satu dan lainnya, terutama terkait dengan hal ini ya. Toleransi diwajibkan. Tanpa karakter demokrasi ini akan muncul pola kehidupan yang saling memaksa. Dan yang kelima adalah cinta tanah air. Cinta tanah air ini atau hubbul waton
biasanya harus ditumbuhkan kepada setiap santri. Karena kenapa? Seorang santri harus memiliki rasa toleransi yang tinggi, rasa toleransi kepada tanah air, karena dengan rasa cinta kepada tanah air dia serasa memiliki negara tersebut dan mau membela dan mau memelihara negara tersebut. Dan yang keenam adalah bersahabat. Nah, di sini para santri dituntutkan untuk bersahabat, karena dengan bersahabat kita bisa menukar pikiran dengan teman-teman kita, dan kita bisa menambah wawasan dan banyak saudara, banyak rezeki gitu ya. Dan yang ketujuh adalah semangat kebangsaan. Semangat kebangsaan ini biasanya ditunjukkan atau yang harus dimiliki oleh santri, karena semangat yang harus dimiliki ini bisa menuju Indonesia lebih agamis dan lebih maju. Dan yang terakhir adalah gemar membaca. Gemar membaca. Di sini kita ada pepatah mengatakan buku adalah jendela ilmu atau jendela dunia. Mengapa dikatakan seperti itu? Buku adalah banyak kita mengambil ilmu-ilmu dari buku-buku yang dibuat oleh ilmuwan-ilmuwan atau pengarang-pengarang, karena di dalam buku itu pasti ada banyak ilmu sekali yang bisa kita ambil atau kita petik dari buku tersebut. Adapun budaya di pesantren, di pondok pesantren, khususnya di pondok pesantren Salafiyah, itu biasanya sangat unik. Uniknya itu gimana? Uniknya itu santri harus patuh kepada seorang kiai atau pimpinan pondok pesantren tersebut. Entah itu santri disuruh contohnya untuk pergi ke ladang, santri santri wajib mengikuti perintah dari sang kiai tersebut. Itu biasanya dikatakan dengan tawaduk atau patuh dengan guru. Ini sangat melekat sekali, khususnya di pondok pesantren Salafiyah. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhwan billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.